Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Nah, adik-adik mungkin sudah ada yang dengar terkait dengan informasi yang trending di Twitter nih, di mana lulus jalur mandiri di Universitas Diponegoro, mahasiswa ini harus bayar uang pangkal sebesar 87 miliar rupiah. Wah, luar biasa. Nah, ini kita akan ulas tuntas ya, kira-kira apa motif di balik ini dan kira-kira apakah informasi ini betul adanya atau hanya hoax. Nah, ini kalian harus betul-betul paham ya, karena takutnya nanti banyak yang mengalami hal serupa, dimintai uang pangkal di atas batas normal sewajarnya begitu ya, yang ditetapkan oleh universitas tertentu. Nah, seperti yang juga kita ketahui bersama bahwa penipuan masih terus marak di mana-mana, jadi ini juga bisa menjadi pelajaran buat adik-adik semua agar bisa terhindar dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini saya ambil dari salah satu media online ya. Nah, di sini kita akan baca sama-sama kira-kira apa motif atau apakah betul informasi yang trending Twitter ini betul adanya atau tidak. Nah, kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi lagi trending di Twitter, seorang mahasiswa lolos penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Diponegoro dan harus bayar uang pangkal senilai 87 miliar rupiah. Diketahui calon mahasiswa tersebut memamerkan kartu tanda pengumuman jalur seleksi UM tahun 2020. Nah, dalam kartu tersebut ia dinyatakan lolos dan diterima di program studi ilmu hukum Undip dengan uang pangkal 87 miliar rupiah. Wah, luar biasa. Ini kalau misalnya betul adanya, ini luar biasa mahalnya ya. Belum ada kayaknya universitas yang ada di Indonesia yang harus meminta bayaran senilai 87 miliar rupiah untuk strata sarjana S1 saat ini. Nah, kita lanjut dulu. Banyak warganet yang kaget dengan besaran uang pangkal tersebut, namun ada pula yang meyakini hal tersebut adalah hoax. Nah, ini ada cuitan Twitter nih dari @chipcuy2 yang menanyakan, ini beneran kah? Nah, terus juga ada cuitan dari bintang Syafa MU1, katanya temanku kedokteran aja nggak segitu bro, hoax itu. Nah, kita lanjut. Sebelumnya Undip telah mengumumkan hasil seleksi ujian mandiri sejak Jumat 21 Agustus 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dikutip dari kompas.com, peserta dapat mengakses pengumuman UM Undip pada laman www.pengumuman.undip.ac.id. Sebelum melihat hasilnya, peserta terlebih dahulu harus menginput nomor peserta dan nomor bill key atau kode bayar di kolom yang sudah tersedia. Nah, selain dengan bill key, peserta dapat pula memasukkan tanggal lahir dengan format yang telah diatur sebelumnya. Kutip dari laman um.undip.ac.id, Undip tidak pernah mengeluarkan passing grade program studi di lingkungan universitas. Dijelaskan dari laman tersebut, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Undip mengingatkan pada seluruh calon pendaftar untuk waspada dan berhati-hati terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan panitia. Jadi tidak ada kegiatan panitia yang tidak diberitahukan sebelumnya. Panitia juga tidak memungut biaya lain selain yang diinformasikan di website resmi. Pembayaran biaya pendidikan Undip hanya melalui sistem host to host dan tidak menggunakan nomor rekening di bank-bank seperti BNI, BRI, BTN, dan juga Bank Mandiri. Jadi segala informasi yang ada di website um.undip.ac.id adalah benar dan dipertanggungjawabkan oleh panitia. Informasi dan pengaduan bisa melalui kontak sekretariat baik melalui telepon, SMS, ataupun email. Nah, sekarang kita cek faktanya. Nah, dari penelusuran tribuntimur.com, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 2199-U7.P-HK-2020, mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui jalur ujian mandiri diwajibkan membayar sumbangan pengembangan institusi atau SPI atau yang dikenal dengan istilah uang pangkal. Bagi program studi ilmu hukum, biaya SPI yang harus dibayarkan sebesar 40 juta untuk golongan 1 dan 45 juta untuk golongan 2. Nah, ini sudah ditekankan ya adik-adik, jadi yang miliaran rupiah itu hanya hoax ya. Dan entah itu ada yang melakukan penipuan atau tidak, tetapi di sini pihak Universitas Diponegoro sudah
memberikan penjelasan resmi di websitenya, yaitu untuk program studi ilmu hukum itu hanya 40 juta rupiah untuk golongan 1 dan 45 juta rupiah untuk golongan 2. Jadi kalau misalnya ada yang meminta lebih dari itu, berarti itu sudah penipuan. Jadi kalian harus berhati-hati. Sementara untuk pembayaran UKT masuk dalam golongan 7 dan 8, nah ini masing-masing sebesar 7,5 juta dan juga 8,5 juta rupiah. Jadi tidak ada program studi yang mematok uang SPI sebesar 87 miliar rupiah. Nah memang ini di luar batas kewajaran ya, tidak mungkin juga sih sebenarnya. Ratusan juta itu bahkan itu biasanya hanya fakultas kedokteran saja yang mematok harga segitu. Dan itu pun tidak sampai 1 miliar. Nah ini sudah 87 miliar, waduh ini luar biasa kelewatannya nih kalau misalnya memang ada yang seperti ini. Nah, diketahui biaya SPI termahal ada di program studi kedokteran yang mencapai 200 sampai 250 juta rupiah. Disusul kedokteran gigi yaitu 100 sampai 150 juta rupiah. Oke, saya akan memberikan rincian SPI masing-masing program studi yang ada di Undip ya, biar adik-adik semuanya bisa tahu kira-kira program studi berapa sih uang pangkal yang ada di setiap program studi yang ada di Undip itu sendiri. Untuk Fakultas Hukum yaitu 40 sampai 45 juta rupiah, Manajemen 30 sampai 40 juta rupiah, Ekonomi 20 sampai 25 juta rupiah, Akuntansi 30 sampai 40 juta rupiah, Teknik Sipil 35 sampai 45 juta rupiah, Arsitektur 35 sampai 45 juta rupiah, Teknik Elektro 35 sampai 45 juta rupiah, Teknik Komputer 30 sampai 40 juta rupiah. Nah ini yang paling tinggi nih, kedokteran 200 sampai 250 juta rupiah. Sedangkan keperawatan 30 sampai 40 juta rupiah, gizi 35 sampai 50 juta rupiah, kedokteran gigi 100 sampai 150 juta rupiah, farmasi 40 sampai 50 juta, peternakan 15 sampai 20 juta rupiah, teknologi pangan 20 sampai 30 juta, sastra Indonesia 10 sampai 15 juta rupiah. Sastra Inggris 12,5 sampai 17,5 juta rupiah, ilmu komunikasi 20 sampai 25 juta rupiah, hubungan internasional 20 sampai 25 juta rupiah, matematika 25 sampai 30 juta rupiah, kimia 30 sampai 35 juta rupiah, informatika 40 sampai 45 juta rupiah, kesehatan masyarakat 20 sampai 30 juta rupiah, ilmu kelautan 25 sampai 30 juta rupiah. Sementara untuk psikologi 30 sampai 40 juta rupiah. Baik adik-adik, itulah tadi informasi real ataupun klarifikasi dari pihak universitas ya terkait dengan trending yang ada di Twitter yang mengatakan bahwa ada calon mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum itu membayar uang pangkal 87 miliar rupiah. Jadi ini merupakan tindak pidana penipuan kalau misalnya ini betul-betul ada. Dan kalau misalnya ada juga yang mengalami, dan juga kalau misalnya ada yang mengalami, kalau bisa langsung dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Karena tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling tinggi itu hanya sampai 250 juta rupiah, yaitu khusus untuk Fakultas Kedokteran. Sementara untuk fakultas lain itu masih puluhan juta rupiah, jadi tidak ada yang sampai miliaran ya. Kalau misalnya ada yang sampai miliaran itu sudah penipuan namanya, dan itu wajib kudu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Oke baik adik-adik, itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga proses pendaftaran dan daftar ulang buat yang lulus nantinya itu bisa berjalan dengan lancar. Hati-hati informasi hoax yang simpang siur di luar sana. Usahakan saring dulu sebelum menelan informasi itu. Jangan sampai kalian termakan oleh info-info hoax di luar sana yang banyak sekali bertebaran. Oke baik, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Semoga saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi positif untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.